Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa 'amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pemirsa channel MKMNU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya di hari yang kedua ini ya, di bulan suci Ramadan dalam kajian kitab Kashifatus Sajdah, syarah daripada kitab Safinatun Najah yang kita kaji setiap ba'da subuh setiap hari. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'altuhu dan kemudian aku menjadikan kepada kitab ini kahaiatil matan, seperti bentuk matanya atau teks aslinya, ma'asyarhi, disertai dengan penjelasan-penjelasan fil musyabakati di dalam hal di dalam fil musyabakati, dalam hal saling keterkaitan ya, keterjalinan satu sama lainnya, litawafuqah, supaya apa? Agar selaras atau sesuai ya, suratul far'i surat al-asli, agar sesuai antara bentuk turunannya atau syarahnya surat al-asli dengan bentuk aslinya atau matanya. Ini bentuk penulisan daripada kitab syarah Safinatun Najah ini atau Kashifatus Sajdah ini. Kenapa? Ya, hampir disamakan dengan bentuk aslinya. Fa inna syaratal murafaqah al-muwafaqatu. Karena syarat daripada pertemanan ya, al-muwafaqatu adalah adanya saling kecocokan, atau kesesuaian. Begitu. Jadi antara matan dan syarah itu ya, kurang lebih tidak jauh berbeda, seperti halnya orang berteman dalam persahabatan itu butuh kesesuaian. Nah, kalau tidak sesuai, nggak cocok, nah, biasanya tidak jadi berteman. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluhu subhanahu tabaraka wa ta'ala. Nas'aluhu, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka, yang maha banyak berkahnya, wa ta'ala, dan maha luhur ilmunya dan kekuasaannya. Ayyu'inana, mohon apa? Ayyu'inana, untuk agar Allah membantu kami ala ikmaliha, dalam hal penyempurnaan kitab ini, kitab syarah. Jadi sang pengarang ini, Syekh Nawawi Al-Bandani, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar membantunya dalam penyempurnaan penulisan kitab ini, wa yassirul asbab, dan agar apa? Allah supaya memudahkan di dalam sebab-sebabnya,
sebab-sebab menuju kesempurnaan kitab ini fitahiha, baik di dalam memulai penulisan kitab ini, wahtitamiha, dan merupakan dalam mengakhiri penulisan kitab ini. Wa ma hamalani ala jam'iha illa raja'u da'wati rajulin salih yantafi'u minha bimas'alatin faya'uda naf'uha alayya fi qabri. Dan wa ma hamalani, dan tidak ada yang membawaku, ya, tidak ada yang membawaku ala jam'iha, untuk menghimpun kitab ini, illa raja'u da'wati rajulin salih, kecuali semata-mata hanya mengharapkan doa orang soleh yang meraih, ya, yantafi'u minha, yang meraih manfaat minha dari kitab ini, kitab syarah ini, bimas'alatin, ya, terhadap suatu masalah, maka diharapkan kembali naf'uha, ya, naf'uha, kemanfaatannya daripada kitab ini, alayyah, kepadaku, fi qabri, di dalam kuburanku nanti. Ini harapan daripada sang pengarang. Li hadisin, karena berdasarkan suatu hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Didasarkan pada suatu hadis, idza mata ibnu adam, ketika anak Adam, putra Adam meninggal, inqata'a, maka terputuslah amalnya Bani Adam, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak terputus. Pertama apa? Shadaqatin jariyah, satu adalah sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau yang diambil manfaat oleh orang lain, aw waladin shalih yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa berdoa untuknya. Ini alasan daripada Syekh Nawal Bantani di dalam motivasi dalam menulis syarah daripada kitab Safinatun Najah. Wa ana, sedangkan saya, wa in kuntu lastu ahadan li hadha sya'n, sedangkan saya, wa in kuntu lastu ahlan, meskipun diriku bukanlah orang yang layak di dalam hal ini, di hadha sya'n, di dalam hal ini, ya, wal hali, dan di dalam perilaku baik ini, aku tidak pantas sebenarnya, kata Syekh Imam Nawawi ini, dan tidak layak melakukan hal yang baik ini. Ini adalah bentuk daripada ketawaduan beliau. Namun apa? Qasattu tasyabbuha, namun walaupun aku tidak layak, aku bermaksud at-tasyabbuha, ingin meniru, ya, ingin meniru atau menyerupai birrijali, terhadap orang-orang pilihan tersebut. Ya, maksudnya orang-orang pilihan ini ulama-ulama salafun shalih yang telah banyak jasanya, ya, karyanya, dan kreativitasnya, perjuangannya untuk syiar Islam, khususnya dalam syiar ilmu ini. Li'afuza, kenapa aku bermaksud meniru orang-orang pilihan itu daripada salafun shalih itu, li'afuza, supaya aku bisa menjadi beruntung, ya, bisa menjadi beruntung bisuhbati iyahum, dengan sebab persahabatanku iyahum kepada mereka, orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Lima warada fil khabar, karena adanya suatu hadis, ya, yang datang, yang berbunyi, man
man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, menyerupai biqaumin, ya, dengan satu kaum, fa minhum, maka fahuwa minhum, maka mereka itu termasuk golongan mereka. Nah, hadis ini sering dikutip, ya, oleh teman-teman kita dari kaum salafi ini, ya, dipotong dijadikan dalil, ya, dijadikan dalil untuk menjadikan hujah sebagai larangan untuk tasyabbuh bil kafirin. Larangan apa? Meniru gaya orang-orang kafir, misalnya berpakaian dan lain semacamnya. Nah, ini menurut saya hujah ini kurang pas, ya, kurang pas, sehingga nanti bisa jadi salah kaprah, ya. Sehingga kalau ini dijadikan dalil nggak boleh tasyabuh dengan kafir itu, jadi apa? Kita nggak boleh pakai jin, kita nggak boleh pakai jin, nggak boleh pakai baju koko yang merupakan produk Cina, nggak boleh jin buatan Amerika, ya, dan lain semacamnya. Nanti kita kalau pakai baju mereka atau pakai meniru style gaya mereka, nanti kita jadi seperti orang kafir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aratul wawsah, wa aratu, dan aku ingin al wawsah untuk apa? Ini jadi maf'ulnya dari al wawsah untuk mendalami atau totalitas, ya, sepenuh hati, totalitas fi mahabbatihim, dalam mencintai mereka, orang-orang soleh itu, salafun soleh itu, supaya apa? Li ahsyura ma'ahum, agar nanti aku dikumpulkan ma'ahum, beserta kelompok mereka, ya, kelompok mereka, orang-orang yang soleh yang punya banyak jasanya dalam Islam itu. Li hadis al-Bukhari, karena adanya hadis dalam kitab Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi, yuhsyaru dikumpulkan al-mar'u, seseorang itu, ma'aman ahabba, beserta orang yang dicintainya. Jadi kalau orang itu senang menuntut ilmu, ya, senang kepada ahli ilmu, nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang ahlul ilmi. Gitu. Wayang bawi liman waqafa ala hafwati, wayang bawi, dan sudah menjadi keharusan liman waqafa ala hafwatin, bagi orang yang mengetahui kesalahan, kekeliruan dalam kitab ini, ayyusliha, agar apa? Ayyusliha, agar ia memperbaikinya, memperbaiki kitab ini ba'da ta'ammul, setelah melakukan suatu perenungan, ya, renungan yang panjang. Nas'alullah ta'ala, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyubtila halana ila ahsanil hal, agar Allah mengganti halana, akan, ya, perilaku kami, ya, halana, ya, perilaku kami, keadaan kami ini, ila ahsanil hal, kepada perilaku yang lebih baik. Wa ayyaj'alana, dan aku juga memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kami mimman tas'a ilaihin nas, ya, termasuk orang-orang yang termasuk dari orang-orang yang berusaha berjalan menuju Allah. Permohonan dari sang pengarang kitab ini memohon kepada Allah supaya menjadi bagian dari kelompok manusia yang berusaha mimman tas'a ilaihi, ya, berusaha berjalan menuju Allah, menggapai ridhonya, li akhdhil ilmi, yaitu apa? Untuk mengambil ilmu ini, la li hududid dunyal faniyah, tapi bukan
untuk mengambil bagian-bagian duniawi yang fana ini. Wa ayyu mati'ana dan kami juga memohon kepada Allah ayyu mati'ana agar Allah memberikan kenikmatan kepada kami bin nadhari, yaitu dengan apa, kenikmatan bin nadhari dengan apa, bisa memandang ila wajhil karim, kepada wajah zat Allah yang mulia fid-daril baqiyah, di negeri nan abadi, hari akhirat nanti. Karena apa, kenikmatan yang sangat agung, ya, puncak daripada tujuan orang-orang ahlul ibadah itu adalah bisa melihat wajah Allah yang mulia. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada suatu hari ada wajah-wajah yang sangat berseri-seri, gembira. Kenapa? Karena dia mampu melihat, memandang kepada wajah Tuhan. Dan ini adalah puncak daripada tujuan daripada ahli ibadah, yaitu bisa nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata sang pengarang kitab ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka. Dengan apa? Berkata Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan apa? Dengan nama, menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai dengan perkataan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ini yang dimaksudkan, ai bi kulli ismin min asma'il dzatil a'la al-mawsufi bi kamalil af'ali aw bi iradati dzalika wa alifu mutabarrikan aw musta'inan. Artinya dengan menyebut setiap nama dan berbagai nama zat yang luhur, min asma'il dzatil a'la al-mawsuf, yang bersifat bikamalil af'al, dengan kesempurnaan perbuatan-perbuatannya, au bi iradati dzalika, atau dengan menghendaki hal-hal tersebut, ya, wa'alifu, aku memulai mengarang kitab ini, mutabarrikan, ya, saya apa, dengan maksud mencari keberkahan, au musta'inan, atau sembari berharap pertolongan, ya, kepada Allah. Dengan apa? Dengan menyebut namanya, yaitu menyebut atau mengucapkan atau menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fassarahu bidzalika Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati fi hasyatihi ala usulil fiqh. Fassarahu, demikian penafsiran, ya, menafsirkan kepada hal tersebut, ya, Syekhuna, guru kami Ahmad Dimyati, di dalam kitab hasyiahnya, hasyiah beliau ala usulil fikih, yang membahas tentang usul fikih. Ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalah. Ibtada pengarang Syekh Salim bin Shumer, ya, telah memulai kitabnya, penulisan kitabnya dengan apa? Bil basmalah, dengan ucapan basmalah atau penulisan basmalah. Kenapa? Ibtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti apa? Kitab yang agung, mengikuti kitab yang agung, penulisan kitab yang agung, ya, fil lahil mahfuz, kitab yang agung Al-Quranul Karim,
maksudnya ibtidaihi biha, di dalam apa? Dimulainya dengan penulisan perkataan bismillah. Fil lauhil mahfuz, yakni di dalam lauhul mahfuz. Au ba'da jam'ihi, atau setelah terkumpulnya dan tersusun wa tartibi, dan tersusunnya fil mushaf, dalam kitab mushaf, maksudnya dalam kitab mushaf Utsmani. Ya. Semua kitab, ya, kitab Al-Qur'an baik yang ada di Lauhul Mahfuz maupun yang ada dalam, ya, urutan kumpulan mushaf Utsmani, semua dimulai dengan apa? Dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa amma maruyah, adapun keterangan yang diriwayatkan, anna awwala ma katabahul qalam, adapun hal pertama yang dituliskan oleh al-qalam, oleh pena, ya, pena Allah, al-qalam. Ana tawwab wa ana atubu ala man taba, yaitu kalimat ana tawwab, bahwa aku, Allah, adalah penerima taubat, wa ana atubu ala man taba, dan aku akan menerima taubat orang-orang yang mau taubat. Fahuwa fi saqil arsy, bahwa maka adapun kalimat ini, kalimat ana tawwab wa ana atubu ala man tab, apa? Fi saqil arsy, yaitu berada dalam tiang penyangga arsy, ya, berada dalam tiang penyangga arsy. Wa imtisalan wa ita'atan li amrihi fi qawlihi, dan juga apa? Penulisan bismillah di dalam awal penulisan kitab ini apa? Imtisalan, itu karena meneladani, wa ita'atan, dan juga apa? Mematuhi li amrihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dalam sebuah hadisnya, inna awwala ma katabahul qalam. Ini menurut sebuah riwayat bahwa sungguhnya hal pertama kali yang ditulis oleh qalam atau pena itu bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, nah ini bagian dari apa? Bagian dari perintah Nabi. Fa'idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzilah. Maka, ya, fa'idza katabtum, maka apabila kalian menulis sebuah kitab, faktubuha, maka tulislah kalian kalimat bismillah itu, ya, awalahu, di awal kitab. Tulislah di awal kitab atau di permulaannya. Wa ya miftahu kulli kitabin unzilah, dan bismillah, kalimat bismillah ini, wa ya miftahu kulli kitabin, ya, merupakan pembuka setiap kitab. Dari apa? Dari setiap kitab yang sudah diturunkan oleh Allah, baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran, semua awalnya ada penulisan kitab bismillah. Walamma nazala alayya, dan tatkala turun alayya kepadaku malaikat Jibril biha, dengan membawa kalimat bismillah itu, a'adaha, maka kemudian ia mengulangi Jibril kepada bacaan bismillah itu salasan, 3 kali. Jadi malaikat Jibril waktu turun membawa kalimat bismillah mengulangi 3 kali, membacanya 3 kali. Wa qala, kemudian malaikat Jibril berkata, hiya laka wa li ummati. Ia adapun kalimat bismillah ini lakah, adalah milikmu, wa li ummatika, dan juga milik umatmu.
Ini kalimat bismillah ini untukmu dan juga untuk umatmu. Kamurhum, maka perintahlah mereka umatmu itu, la yada'uha, janganlah sampai mereka itu meninggalkan kepada bismillah, fi syai'in min umurihim, di dalam segala sesuatu dari berbagai urusan mereka, jangan sampai ditinggalkan. Artinya setiap memulai sesuatu harus dimulai dengan membaca bismillah. Fa inni lam ada'ha tarfata 'ainin mundu nazalat ala abika Adam alaihi salam wa kadal malaikah. Fa inni, maka sesungguhnya aku malaikat Jibril, lam ada'ha, tidak pernah meninggalkan membaca kalimat bismillah ini, tarfata 'ainin, walaupun sekejap mata, mundu nazalat, sejak bismillah ini diturunkan, ala abika Adam, atas bapakmu Nabi Adam alaihissalam, wa kada, demikian juga al malaikatu, para malaikat yang lain itu tidak pernah meninggalkan membaca bismillah. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, idza katabtum kitaban faktubuhu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Idza katabtum, bila mana kalian menulis sebuah kitab, termasuk surat berarti, ya, termasuk surat, tidak hanya kitab, ya, surat. Maka apa? Faktubu, maka tulislah kalian, fi awalihi, di dalam awal kitab tersebut, bismillahirrahmanirrahim. Namun apa? Wa idza katabtumuhu, dan apabila kamu telah menulisnya, faqra'uha, maka hendaknya kamu membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau udah tulis, sunnah juga setelah ditulis dibaca. Tulis dulu baru baca. Jadi dapat kesunahan, pahala kesunahan menulis, dapat pahala kesunahan membaca. Wa ruya anhu, dan diriwayatkan anhu dari Nabi Muhammad SAW, annahu, sungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah, hendaknya kalian berakhlak, berperilaku, berbudi pekerti, bi akhlaqillah, dengan budi pekertinya Allah. Kenapa? Maksudnya Allah itu berakhlak, berperilaku, berbudi pekerti yang baik-baik. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna 'adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalati siwa bara'ah fa nahnu ma'muruna bihi. Wala syakka, dan tidak ada keraguan sama sekali, anna 'adatahu ta'ala, bahwa sungguhnya kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala, ibtida'i kulli suratin, di dalam memulai, ya, setiap surat dalam Al-Qur'an itu, al-ityanu bil basmalati, yaitu apa? mendatangkan kalimat bismillah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Mushaf Utsmani, yaitu semua surat-surat diawali dengan penulisan bismillahirrahmanirrahim, siwa bara'ah, selain apa? Surat bara'ah, surat at-taubah. Jadi tidak ada bismillahnya, akan haram membaca bismillah pada awal surat bara'ah. Fa nahnu ma'muruna bihi, maka kemudian kami diperintahkan untuk apa? Untuk membaca bismillah dalam setiap surat. Wa amalan, dan sebagai bentuk pengamalan, di hadis Abi Daud wa wairihi, dengan hadisnya Abi Daud dan selainnya Abi Daud. Apa ini hadisnya? Kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta au ajda. Kullu amrin, adapun segala sesuatu, bi balin, satu hal, perkara yang penting, la yubda'u bi bismillah, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan perkara itu, ya, yang tidak dimulai dalam perkara itu bi bismillah, dengan
mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, maka diibaratkan apa? Abtar seperti makhluk yang apa? Terpotong. Abtar itu terpotong ekornya, atau terputus ujungnya, ujung jari jemarinya, au ajdam, atau apa? Cacat seperti orang yang kena lepra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal balu. Nah, adapun yang dimaksud al balu dalam kalimat dibalin, ya. Kullu amrin dibalin, setiap perkara apa? Dibalin, perkara yang penting. Apa yang maksud al balu itu? Asy-syaraf wal 'azamatu abil hal wa sya'nu alladhi yuhtammu bi syar'an. Yaitu suatu hal yang bersifat mulia, agung, atau kondisi, ya, kondisi atau hal yang penting yang apa? Alladhi yuhtammu bi syar'an, yang perlu mendapatkan perhatian khusus, ya, dalam pandangan syariat. Wa ma'na al-ihtimam bihi, adapun makna al-ihtimam alladhi yuhtammu dalam hadis ini, alladhi yuhtammu bihi, ya, makna apa? Makna al-ihtimam talabu adalah menuntut perkara itu, au ibahatuhu, atau memperbolehkan perkara itu. Li'anna la yakuna bi alla yakuna muharraman lidatihi wala makruhan lidatihi. Ya, selama sekiranya hal tersebut yang harus dituntut itu apa? Yang harus diperhatikan secara khusus itu ya alla yakuna muharraman. Selama hal itu bukan suatu yang diharamkan pada zatnya, atau bukan suatu wala makruhan, bukan suatu yang dimakruhkan secara zatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin akan tetapi la tutlabul basmalah ala muhtiratil umur. Tapi la tutlabu, tidak dianjurkan al basmalah, itu membaca basmalah ala muhtiratin, ada beberapa perkara yang hina, ya, yang kotor. Seperti apa? Kakan si zabalin, seperti halnya menyapu kotoran hewan, itu tidak sunnah, tidak dianjurkan baca bismillah. Wala tutlabu, dan juga tidak dianjurkan membaca bismillah lidzikri, untuk apa? Berzikir lidzikril mahdi, untuk melakukan zikir seperti pikiran yang murni. Seperti apa pikiran murni itu? At-tahlil, seperti berzikir la ilaha illallah, itu tidak dianjurkan, ya, tidak disunahkan baca bismillah, karena zikir la ilaha illallah itu sudah apa namanya? Sudah mengandung kebaikan dan keberkahan. Wa qala Syekh Umairah wal balu aidan, dan berkata Syekh Umairah, wal balu, adapun al balu, ya, dimaksud al balu di balin itu dalam hadis aidan lagi maknanya apa? Al qalbu, yaitu hati. Kana al amru li syarafi wa 'azamihi mallaka qalba sahibi li istiwalihi bihi. Ya, seakan-akan apa? Suatu perkara itu, ya, karena apa? Seakan-akan perkara itu, ya, apa? Li syarafi wa 'azamihi, ya, karena mulianya perkara itu dan agungnya perkara tersebut. Kemudian apa? Mallaka qalba sahibihi, bisa menguasai apa? Bisa menguasai hati pemiliknya atau pelakunya, pelaku pembaca bismillahirrahmanirrahim, listiwalihi, karena sibuknya hati tersebut bihi, dengan apa? Dengan apa? Amr, dengan apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim, menjadikan pemiliknya, pelakunya menjadi mulia. Wa fi qaulihi fihi, dan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, dalam kalimat fihi, la yubda'u fihi, dalam kalimat itu lis sababiyah, itu fa-nya, ya, huruf jar, ya, qafat, bermakna apa? Lis sababiyah bermakna sababiyah,
Ya, sababi bermakna sebab, karena. Ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikias kepada apa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nar fi hirratin. Jadi fi itu bermakna sebab, bisa bermakna karena. Dakhalat imra'atun, seorang perempuan masuk neraka. Ya, fi hirratin, dengan sebab kucing. Artinya apa? Habisatha, dengan sebab apa? Mengurung. Kucing tidak dikasih makan. Wahya imra'atun, wahya adapun perempuan yang dimaksud itu adalah imra'atun min Bani Israel, yaitu seorang wanita dari bangsa Bani Israel. Wal abtar maqtu'ud dammi, adapun yang al abtar adalah orang yang terpotong ekornya. Maqtu'ud dammi, yang maqtu'ud danabi, ya, bukan dambi, yang terpotong ekornya. Jadi kalau binatang terpotong ekornya jadi cacat, jadi tidak sempurna. Wal aqta man qata'a biyada, adapun orang yang terpotong kedua tangannya. Yang dimaksud aqta itu terpotong kedua tangan. Au ihdahuma, atau salah satu kedua tangan. Wal ajdam bidzali, adapun ajdam bidzali dengan dal, huruf dal yang bertitik, al bidzalil mu'jamah dengan dal yang bertitik, berarti dal al maqtu'ul yad, orang yang terputus tangannya. Wa qila adzahibul anamil, dikatakan al ajdam itu ada adzahibul anamil, orang yang apa? Hilang jari jemarinya. Wa qala al-Barawi, dan berkata Imam Syekh al-Barawi, huwa illatul ma'ruf min babit tashbihil bali. Hal itu merupakan illah, alasan ma'rufah yang sudah umum. Ya, illat yang sudah umum, min babit tashbihil bali, dari bab at-tashbihil bali, yaitu bab tasbih, penyerupaan tanpa menggunakan kalimat tasbih atau penyerupaan, seperti kata kamasali misalnya, seperti penggunaan kata kaf, itu sudah ada kalimat tasbih tanpa menggunakan kalimat penyerupaan atau tasbih. Wa ma'nal hadis, adapun makna daripada hadis tersebut, kullu syai'in lahu syaraf, kullu syai'in, setiap sesuatu, lahu syaraf, yang memiliki kemuliaan, wa 'azamah, dan keagungan, kullu syai'in yutlabu au yubah, atau setiap sesuatu yang dianjurkan atau yubah, dibolehkan. Au kullu syai'in lahu qalbun, atau setiap sesuatu yang memiliki hati. Au yamliku qalban, atau sesuatu yang menguasai suatu hati. La yubda'u bisababi dzalika syai', yang tidak dimulai dengan penyebab hal penting itu, dengan perkara tersebut. Ya, artinya apa? Tidak dimulai suatu perkara itu dengan hal yang penting, yaitu apa? Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dimulai dengan pembacaan bismillah, fahuwa kal hayawanil maqtu, maka itu apa? Itu diibaratkan seperti hewan yang terputus, yang terpotong ekornya, al-maqtu'in danabi, atau kaman qata'at yadah, atau seperti manusia yang terpotong kedua tangannya, atau kaman dahabat anamilu, atau orang yang seperti terputus jari jemarinya, atau kaman bihi judamun, atau seperti orang yang terkena penyakit lepra fi nafsihi, yaitu dari cacatnya, ya, dilihat dari cacatnya dan aibnya syar'an, secara syar'i. Wa in tamma hissan, meskipun sempurna secara ibda'i. Itulah hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah yang kedua yang membahas tentang apa? Tentang pentingnya membaca bismillah, memulai bismillah, dan menulis bismillah dalam awal satu perkara. Dan juga
hukum-hukumnya. Baik, barangkali dalam pertemuan yang kedua ini, dalam kajian subuh ini, demikian dahulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.